Baik, Pak Prof ya, kita lanjut lagi diskusi kita. Yang tadi saya katakan ada bab 1, bab 2, bab 3. Ini bab terakhir ini inisiatif dari tim kreatif ya, yang memprediksikan nanti Pilpres 2024 ini akan ada kuda hitam. Dan kuda hitamnya itu adalah Sandiaga Uno gitu. Jadi sekarang orang boleh saja dia membuat survei naik turun bergonta-ganti ya. Tapi diam tapi pasti Sandiaga Uno ini masih pengaruhnya di tengah masyarakat itu sangat kuat. Terutama di kalangan emak-emak, di kalangan milenial ya. Karena banyak yang menyebutkan tokoh yang satu ini kan nggak ada cacatnya kata orang Jakarta. Dia tetap baik, tetap ini, tetap on the track gitu ya. Menurut Pak Prof bagaimana? uh, untuk sebagai satu contoh saja ya tentang Sandiaga Uno ini orangnya. Baik, Ya. Sandiaga Uno ini adalah satu fenomena yang bisa dikatakan fenomenal ya. Ya. Nama Sandiaga Uno ini tiba-tiba catapulted, terangkat ya, ketika tiba-tiba Prabowo Subianto memilih yang bersangkutan Sandiaga Uno sebagai pasangan. Ya. Dan tiba-tiba orang didedahkan kepada suatu individu yang terkenal sebagai tokoh bertangan dingin di bisnis, tapi kemudian ternyata dekat juga dengan kalangan umat Islam, gitu ya. Jadi dengan ulama, dengan ulama dan bahkan saya dengar kalau beliau pergi ke daerah misalnya di Sumatera Barat, ya di manapun itu sambutan dari kalangan ulama dan masyarakat juga baik. Dan sejauh ini namanya bersih ya, tidak pernah terkait dengan hal-hal yang bersifat negatif. Yang lebih penting lagi, saya melihat ya, saya tidak kenal yang bersangkutan. Ya. Sama Pak. Saya sama, tidak mengenal. Terlihat santun ya, santun dan kemudian menghormati orang tuanya. Betul. Saya melihat Min Uno ya, hubungannya juga baik ya, artinya kelihatan sebagai anak yang berbakti begitu ya dari bantuan luar kita ya. Kalau menurut hemat saya, seorang pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang memang tumbuh dari keluarga yang harmonis baik, dan dididik secara baik gitu ya. Dan oleh karena itulah maka cara berbicaranya juga santun ya, tidak tidak meledak-meledak gitu. Tenang gitu. Tenang ya. Yang penting itu sejuk. Karena kalau kita mempunyai pemimpin yang sejuk, insya Allah ya negara kita ini juga akan menjadi sejuk. Kalau saya melihat setuju dengan pendapat Ustadz bahwa Sandiaga Uno ini bukan saja bisa menjadi kuda hitam, bisa juga menjadi kuda putih. Tergantung bagaimana lobby-lobby politik ya. Karena beliau kan secara organisatoris masih terkait dengan Gerindra. Tapi bukan berarti dia tidak bisa dicalonkan oleh kendaraan lain. Ya. Jadi keterikatan beliau kepada Gerindra ada, tapi dengan materi seperti yang kita kenal selama ini, ya, walaupun kita tidak kenal ya, dia itu kalau menurut teori politik Pak Ustadz bisa disebut presidential material, materi yang presiden. Gitu. Ya, tergantung tinggal lagi bagaimana ya, tentu kan dengan proses demokrasi kita ini kan ada tahapan-tahapan ya. Nanti andai kata pada suatu titik terjadi muncul dinamika atau momentum bahwa lobby-lobby politik yang dilakukan oleh tokoh-tokoh politik kita itu mengerucut, bisa saja tiba-tiba siapa tahu dulu beliau bisa menjadi calon wapres. Nggak ada yang tahu. Tinggal sedikit saja. Dan modalitasnya sudah ada. Sudah dikenal ya, akibat daripada proses politik pada Pilpres 2019 ini. Pertama dia dikenal,
kemudian dia terlihat sopan santun, dari keluarga yang harmonis dan dekat dengan umat, ya, dan kemudian tidak meledak-ledak, sejuk, dekat dengan ulama dan dekat dengan ulama. Siapa tahu dia bukan menjadi kuda hitam, mungkin kuda putih. Tergantung bagaimana lobby-lobby politik itu. Jadi tidak ada hambatan apapun menurut hemat saya, ya, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, untuk menjadikan dia sebagai salah satu alternatif pada calon presiden alternatif. Calon presiden alternatif. Mengapa? Karena saya katakan tadi, saya garis bawahi bahwa Sandiaga Uno itu presidential material. Bagaimana nanti para stakeholders politik dalam negeri kita ini bernegosiasi, yang jelas ada presidential material yang saya katakan tadi. Tidak banyak itu. Tapi ada juga tokoh yang merasa presidential material, tapi tidak mempunyai ketiga elemen tadi. Secara realitas tidak masuk. Tidak masuk begitu. Jadi menurut hemat saya kira potensinya cukup besar. Tinggal lagi bagaimana menjelang mendekat kepada kontestasi 2024 ini ada akselerasi kegiatan beliau, sehingga itu bisa menjadi modalitas untuk tidak menjadi kuda hitam, tapi bahkan bisa menjadi kuda putih.